Selamat bertemu kembali, pemirsa yang dikasihi Tuhan. Saudaraku, dimanapun Anda berada, rindu untuk berbagi kembali dengan firman Tuhan yang boleh menguatkan kita. Namun sebelumnya saya undang kita untuk meminta pertolongan Tuhan untuk boleh memahami firman ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami puji muliakan Tuhan oleh karena kesempatan yang indah Engkau berikan kepada kami kembali untuk mendengarkan akan firman-Mu. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami boleh memahami rencana Tuhan dalam hidup kami. Lebih hamba-Mu yang menyampaikan urapi, biarlah setiap firman yang kami dengarkan ini betul-betul menjadi penghiburan, kekuatan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Perjalanan kita di atas dunia ini seperti gelombang lautan yang tidak pernah berhenti. Kadang teduh, kadang besar ombaknya, kadang kecil. Kebetulan saya anak pulau, jauh dari tempat ini. Oleh karena sudah dibesarkan dengan suasana pantai, saya boleh membayangkan bagaimana kalau disebut gelombang kehidupan. Karena gelombang laut itu tidak pernah berhenti. Mulai dari yang kecil sampai kepada gelombang yang besar, bahkan sampai gelombang yang menakutkan. Namun ada satu pelajaran yang kita boleh dapatkan, bahwa pada saat kita menghadapi gelombang, oleh karena sudah menjadi kebiasaan kita mendengar, kita membicarakannya, tentu ya kita tidak harus hidup dalam ketakutan yang luar biasa. Saya melayani cukup lama di daerah pulau-pulau. Pada waktu saya pergi ke satu pulau yang kecil, dari tempat saya harus berlayar 2 kali melewati pulau. Pulau kecil ini, mereka mayoritas adalah nelayan. Pada waktu diajak saya oleh satu bapak untuk memancing, lalu anaknya yang baru umur 3 tahun. Baru umur 3 tahun, masih kecil. Dia katakan, "Papa, saya ikut." Dan dengan senang, papanya katakan, "Silakan naik ke perahu." Waktu naik ke perahu, kami bertiga, setelah melewati pantai, mulai ada ombak. Saya yang jarang naik perahu, mulai ada rasa bimbang, rasa takut. Tetapi saya melihat anak ini seperti tidak ada apa-apa, malah dia cerita dengan papanya, kemudian dia tertawa. Saya belajar kebiasaan hidup yang dialami. Walaupun anak ini masih kecil, karena sudah terbiasa dibawa oleh bapaknya memancing ikan dalam usia yang masih sangat dini, rasa takut itu hilang. Dan saya percaya kenapa? Karena dia bersama bapaknya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam hidup ini kita menghadapi gelombang. Kita jalani hari-hari ini. Tetapi kenapa kita harus berani menjalani hari-hari ini? Karena ada satu Bapa kita. Bapa yang sangat peduli dalam hidup kita. Bapa yang dapat menyelamatkan kita. Di dalam Alkitab dicatat satu pengalaman seorang hamba Tuhan
Dan mungkin orang sudah banyak kenal, orang yang pernah membaca Alkitab, pasti mereka tahu itu nama. Itu nama adalah Ayub. Di dalam buku Ayub, pasal yang ke-7, mulai ayat yang pertama, saya mau bacakan kepada kita. Perikop ini ditulis dengan hidup itu berat. Bukankah manusia harus bergumul di bumi? Dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan. Seperti kepada seorang budak yang merindukan naungan. Seperti kepada orang upahan yang menanti-nantikan upahnya. Demikianlah dibagikan kepadaku bulan-bulan yang sia-sia. Dan ditentukan kepadaku malam-malam penuh kesusahan. Di sini Ayub sedang memberikan perasaannya, memberitahu perasaannya kepada teman-temannya. Bila aku pergi tidur, maka pikirku, bilakah aku akan bangun? Tetapi malam merentang panjang, dan aku dicekap oleh gelisah sampai dini hari. Berengah dan abu menutupi tubuhku, kulitku menjadi keras lalu pecah. Hari-hariku berlalu lebih cepat daripada torak dan berakhir tanpa harapan. Inilah pengalaman yang dirasakan oleh Ayub pada waktu dia sedang dicobai. Saya senang untuk mengulangi, membaca dan membaca pengalaman Ayub. Oleh karena apa? Pengalaman Ayub bagi saya adalah pengalaman luar biasa. Sebagai hamba Tuhan, saya juga merasa saya manusia. Saya sadar bahwa saya adalah orang yang tidak mampu tanpa pertolongan Tuhan. Itulah sebabnya di dalam pelajaran ini, dalam renungan ini, saya rindu berbagi bahwa di dalam kehidupan ini tidak selamanya orang bahagia. Di dalam kehidupan ini tidak selamanya orang bersukacita. Di dalam kehidupan ini tidak selamanya orang di dalam keadaan gembira. Sekalipun umat Tuhan. Seringkali kita memberikan kesimpulan kalau umat Tuhan itu mereka diberkati, dalam pengertian tidak akan susah, dalam pengertian tidak akan mengalami duka, dalam pengertian tidak mungkin mengalami kesulitan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita ada di dunia yang penuh dosa. Kita ada di dunia yang sedang dilanda oleh kesulitan dan kesusahan, bahkan kejahatan yang luar biasa. Jadi kita tidak luput dari pengalaman itu. Dan kita tidak luput dari persoalan. Sekalipun kita tiap hari bersama dengan Tuhan. Namun apa yang kita butuhkan saat ini? Saya lanjutkan ayat yang ke-13 sampai ayat 16. Apabila aku berpikir tempat tidurku akan memberi aku penghiburan, dan tempat pembaringanku akan meringankan keluh kesahku, maka engkau mengagetkan aku dengan mimpi dan mengejutkan aku dengan khayal, sehingga aku lebih suka dicekik dan mati daripada menanggung kesusahanku. Bahkan Ayub menjelaskan lebih dalam lagi, aku jemu, aku tidak mau hidup untuk selama-lamanya. Biarkanlah aku, karena hari-hariku hanya seperti hembusan nafas saja. Saudara yang kasih, Ayub adalah seorang yang taat kepada Tuhan. Dan dia sedang bergumul berjuang menghadapi semua penderitaan itu antara iman dan penderitaan. Tetapi pada saat ini kita mau belajar
dari Ayub. Sesungguhnya Ayub tidak sendirian. Sesungguhnya Ayub tidak ditinggalkan. Sesungguhnya Ayub tidak dibiarkan oleh Tuhan berkepanjangan mengalami penderitaan itu. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di dalam Mazmur pasal yang ke-8 ayat yang ke-5, Tuhan tahu siapa engkau, siapa saya. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Bahkan Mazmur 144 ayat yang ketiga, ya Tuhan, apakah manusia itu sehingga engkau memperhatikannya? Dan anak manusia sehingga engkau memperhitungkannya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita ini sesungguhnya hanya debu tanah yang diberikan nafas hidup oleh Tuhan. Bila mana nafas hidup ini sudah tidak ada di dalam tubuh kita, maka kita adalah debu tanah yang tidak bisa berbuat apa-apa. Itulah sebabnya kita membutuhkan sekarang ini satu jawaban yang pasti pada saat kita di dalam kesulitan. Satu jawaban pertolongan yang pasti pada waktu kita di dalam kesusahan. Apa dikatakan di sini? Hanya karena kasih karunia Tuhan saja. Dan apabila kita percaya kepadanya, maka semua beban ini akan terangkat. 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang pertama. Apa firman Tuhan katakan kepada kita? Lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Yohanes pasal 1 ayat 12 katakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Allah kita, Allah yang sangat dekat dengan orang yang percaya. Allah kita yang selalu siap mendengar, selalu siap menolong. Allah kita selalu terbuka tangannya. Apa dikatakan di dalam firman Tuhan? Bahwa Tuhan itu begitu dekat dengan orang yang mengasihi. Saat ini adalah waktu yang indah untuk percaya kepada Yesus. Karena Yesuslah satu-satunya yang menjadi pengantara kita dengan Bapa di surga. Yesuslah satu-satunya pengharapan manusia di dunia ini. Oleh karena di dalam Dia, orang yang sudah berdosa ini boleh diselamatkan. Yesuslah satu-satunya sahabat kita. Kita tidak ditinggalkan sendirian. Oleh karena Dia merasakan apa yang kita rasakan. Waktunya kembali mencari Tuhan. Hari ini adalah hari perkenanan. Hari ini adalah hari untuk persiapan. Hari ini adalah hari penyelamatan. Kalau kita sudah mati, tidak ada arti namanya pertobatan. Kalau kita sudah mati, tidak ada lagi di sana kehidupan. Tetapi bila mana waktu hidup ini, kita mempersiapkan diri kita, membenahi diri kita, maka kematian tidak akan memisahkan kita dari kehidupan yang kekal. Kematian tidak akan memisahkan kita dengan kasih Tuhan. Karena setiap orang yang percaya kepadanya
sekalipun mati akan hidup, karena dia akan datang nanti membangkitkannya. Ini adalah satu pengalaman besar buat kita. Ayub sudah menjalani penderitaan itu. Mungkin saudara punya giliran, saya punya giliran, walaupun dengan bentuk yang berbeda. Tetapi apa yang kita butuhkan saat ini adalah seperti Ayub, bertahan sampai akhir. Ayub bertahan dalam iman, dalam pengharapan sampai akhir. Tuhan menuntut kita sekarang ini, menunggu saudara dan saya untuk bertahan sampai pertolongan itu tiba. Oleh karena apa yang kita alami di dunia ini sebentar. Sering saya membandingkan, Tuhan menyediakan 1000 tahun di sorga. Kalau 1000 tahun di sorga, berapa tahun kita di dunia ini? Kalau umur orang 100 tahun di dunia ini, apakah 100 tahun dalam penderitaan terus? Tidak juga. Kalau umurnya hanya 50 tahun, apakah 50 tahun dalam penderitaan terus? Tidak juga. Ada mungkin lebih banyak saatnya kita menikmati kegembiraan, menikmati sukacita, menikmati berkat dibanding dengan penderitaan. Tetapi bila mana kita tidak setia, maka hilang semua apa yang kita alami itu dengan sia-sia. Kelebihan orang yang takut akan Tuhan. Dunia ini hanya sebuah pengalaman. Dunia ini hanya sebuah perantauan. Tetapi sorga Tuhan sediakan 1000 tahun buat orang yang percaya. Bahkan bukan hanya 1000 tahun, saudara. Hidup selama-lamanya. Di dunia baru. Dan saya tidak bisa bayangkan, saya tidak bisa hitung, saya tidak bisa gambarkan berapa itu kata selama-lamanya. Semoga dengan iman kepada Tuhan hari ini, engkau tidak sendirian karena Tuhan akan menolong saudara. Mari tetap percaya kepada-Nya. Tuhan kiranya memberkati kita. Di dalam nama Yesus saya sampaikan firman. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, kami sangat bersyukur oleh karena Tuhan berbicara kepada kami melalui firman. Sesungguhnya bila mana kami di dalam iman dan bergantung kepadamu, percaya kepada Yesus yang sudah mati untuk dunia ini, sekalipun kami di dalam pencobaan, di dalam penderitaan, semuanya akan berlalu. Yesus mau datang, mau menjemput setiap orang yang percaya. Maka kami boleh berdiri dalam kemenangan, berdiri dalam sukacita, berdiri di dalam pengharapan untuk menyambut keselamatan yang Tuhan sudah sediakan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus memberkati semua kami, semua yang sudah mendengarkan firman ini dimanapun mereka berada. Bagi mereka yang sedang lemah, Tuhan kuatkan mereka. Bagi mereka yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Mereka yang sedang berduka, Tuhan berikan penghiburan. Kami percaya janji-Mu, oleh karena kami sudah berdoa di dalam satu nama yang indah, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.